Shalom pemirsa Hope Channel Indonesia yang diberkati Tuhan. Selamat datang kembali dalam program The Present Truth. Program yang akan mengupas poin-poin kebenaran firman Tuhan dan pengajaran yang relevan sepanjang masa. Pada episode yang lalu, kita telah mempelajari mengenai kehidupan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Dan saat ini kita akan membahas tentang pengalaman keselamatan. Tentunya masih bersama saya, Pendeta Jurgen Lumentut, dan narasumber kita yang luar biasa, Pendeta Doni Kris Sutianto. Selamat bertemu Pendeta. Apa kabar hari ini? Baik sekali, ya. Selamat bertemu kembali. Terima kasih Pendeta, luar biasa. Dan Pendeta, pembahasan kita pada saat ini akan membahas tentang pengalaman keselamatan. Nah, di saat berbicara tentang pengalaman keselamatan, siapakah yang sebenarnya menyelamatkan kita ini? Ya, di dalam Alkitab, Kisah pasal 4 ayat 12, di sini dikatakan bahwa dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus itu adalah juru selamat yang memberikan keselamatan kepada semua orang yang percaya kepada kebenaran Tuhan. Oke, terima kasih Pendeta. Jadi yang menyelamatkan kita, yang memberikan keselamatan kepada kita cuma Yesus Kristus saja. Bagaimana seseorang diselamatkan? Kalau di Kristus ini, tapi bagaimana diselamatkan? Ya, di dalam Alkitab dikatakan juga di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi ada beberapa hal yang kita lihat di sini, bahwa pertama, keselamatan itu adalah kasih karunia. Kasih karunia artinya itu adalah pemberian dari Tuhan. Dan kemudian bagaimana itu dapat diterima? Jadi kasih karunia itu diberikan oleh Tuhan. Nah, kita terima oleh iman. Nah, di dalam ayat ini ketika dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Mana yang menyelamatkan kita? Kasih karunia atau iman? Nah, kita diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan, ya. Dan kita menerimanya itu dengan iman. Jadi iman itu adalah ibarat tangan yang menerima kasih karunia Tuhan. Dan dua-duanya ini adalah bukan usaha kita. Kasih karunia itu adalah pemberian dari Tuhan. Dan iman itu juga adalah pemberian dari Tuhan. Jadi dengan demikian kita tahu bahwa keselamatan kita ini bukan hasil usaha kita. Kalau kita punya iman, respons kepada keselamatan itu adalah karena ada kasih karunia Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Dalam bahasa teologi sering disebut dengan prevenient grace, yaitu kasih karunia yang telah menjangkau kita. Itu yang dimana kasih karunia itu adalah karena kuasa Roh Allah bekerja di dalam hati kita yang membuat kita diselamatkan. Dan sekali lagi, itu bukan hasil usaha manusia. Itu Alkitab katakan pemberian dari Allah. Dan di ayat 9 itu dikatakan kembali, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jadi di ayat 8 dikatakan itu bukan hasil usahamu. Lalu diulangi di ayat ke-9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi itulah sebabnya konsep bahwa keselamatan adalah kasih karunia dan bukan oleh karena perbuatan. Setahu saya itu hanya orang Kristen yang percaya akan hal ini. Karena sebagian besar orang percaya oleh karena perbuatan. Tetapi
Alkitab mengatakan berulang kali bahwa oleh karena kasih karunia kita itu diselamatkan. Dan kita bisa menerima kasih karunia itu oleh karena iman yang juga adalah pemberian dari Allah kepada kita. Nah, jadi kasih karunia itu adalah pemberian, iman itu juga adalah pemberian. Iman adalah ibarat tangan yang menerima hadiah kasih karunia. Kasih karunia itu hadiah dari Tuhan kepada kita. Terima kasih pendeta. Tapi ada dalam Yakobus 2 ayat 24 mengatakan bahwa manusia dibenarkan dengan perbuatan bukan dengan iman. Nah, pendeta boleh coba tolong jelaskan juga ini. Nah, di dalam hal ini dikatakan di ayat itu, demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah, dalam konteks ayat ini sedang menerangkan tentang iman yang sebenarnya atau iman yang hidup. Di dalam iman yang hidup itu semestinya disertai dengan perbuatan. Iman yang hidup itu akan ada manifestasi perbuatan di dalamnya. Di dalam Yakobus 2 ayat yang ke-17 yang tadi saya sudah baca, dikatakan jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi kalau yang disebut dengan iman, ya, ketika kita diselamatkan katanya oleh iman, itu adalah iman yang berbuah, iman yang hidup. Itu iman. Kalau iman yang mati itu bukan iman namanya. Seperti kita bilang manusia. Kalau manusia itu yang hidup, kalau manusia mati itu namanya jasad. Jadi demikian juga ketika dikatakan kita diselamatkan oleh iman, ya tentunya dalam pengertian iman yang hidup. Di dalam ayat yang ke-18. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Jadi iman yang disebut iman, percaya itu, yang disebut iman yang hidup adalah iman yang tentunya di sana ada tindakan dari percaya itu sendiri. Di dalam Yakobus 2 ayat 20 dikatakan di dalam Alkitab, hai manusia bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Ya. Jadi di dalam ayat ini Paulus sedang membedakan iman yang kosong atau iman yang mati dan iman yang asli, yang sebenarnya atau iman yang hidup. Ya. Jadi di sini iman tanpa iman itu dalam arti iman yang sesungguhnya adalah iman yang selalu menghasilkan perbuatan. Jadi kalau iman tanpa perbuatan, ya itu bukan iman namanya. Ya. Jadi pendeta, itu perbuatan itu sangat penting ya. Ya, perbuatan itu penting, adalah buah dari iman. Buah dari iman. Lalu apakah dengan perbuatan kita bisa selamat? Perbuatan tidak bisa menyelamatkan kita. Perbuatan tidak bisa menyelamatkan kita. Alkitab katakan kasih karunia itulah yang menyelamatkan. Berdasarkan perbuatan, tapi kita akan dihakimi. Ya. Karena pada waktu kita dihakimi berdasarkan perbuatan, yang dilihat itu sejauh mana iman itu bekerja di dalam perbuatan. Nah, di dalam Yesaya 64 ayat 6 dikatakan, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Dikatakan kesalehan kami seperti kain kotor. Sesaleh-salehnya orang, manusia, dia tetap ada dosa di sana. Nah, itulah sebabnya di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6 juga dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah.
Ya kalaupun dia punya perbuatan baik tapi dia nggak ada iman, ya percuma. Karena manusia diselamatkan oleh kasih karunia yang diterima melalui iman. Kalau kita punya iman, ya mestinya ada perbuatan. Ya, dengan sendirinya di sana. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh mencari Dia. Dan kemudian dalam Roma 14 ayat 23 dikatakan, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Perbuatan kita pun tanpa iman, ya nggak ada gunanya. Ya nggak ada gunanya. Alkitab katakan seperti kain kotor dan perbuatan tidak mempunyai arti apa-apa tanpa iman. Tetapi iman yang sejati pasti menghasilkan Perbuatan. Jadi ternyata nggak bisa dipisahkan juga ya. Ya, Iman dan perbuatan ini tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. ya. Perbuatan tanpa iman tidak boleh. Iman tanpa perbuatan tidak. Begitu pendeta ya? Ya, tapi yang penting adalah iman yang hidup. Makanya ketika di dalam Alkitab itu dikatakan iman yang bekerja oleh kasih. Jadi iman itu bekerja. Iman itu bekerja. Dia percaya, ya, dia percaya dan itu menuntun kepada satu praktek kehidupan yang sesuai dengan yang dia percayai. Itulah iman. Di dalam bahasa Ibrani itu disebut dengan emunah, ya, iman itu. Jadi dengan percaya bahwa kita percaya kepada Yesus, maka ini yang akan mengubahkan kehidupan kita, mengubahkan perbuatan kita. Percaya ini yang mengubahkan. Ya. Jadi perbuatan itu adalah karena dia dihasilkan oleh iman yang sungguh-sungguh pada Tuhan, menghasilkan perbuatan yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih pendeta. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Apakah konsep kebenaran iman juga ada dalam konsep perjanjian lama? Ya, ada memang di dalam perjanjian lama. Kejadian 15 ayat 6 dikatakan, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi ketika Abraham percaya kepada Tuhan, itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Jadi ada percaya, iman di sana. Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Ini Roma 4 ayat yang ke-9. Jadi iman itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Nah, dari iman inilah berbuah melalui perbuatan. Jadi kalau dibilang yang benar apa? Iman atau perbuatan. Kalau diantara dua itu ya mestinya iman. Karena namanya iman berarti mestinya di situ iman itu bekerja. Karena iman tanpa perbuatan itu bukan iman namanya. Itu ngomong doang. Gitu. Ngomong doang. Ya. Tapi kalau namanya iman, ya dia akan hidup sesuai dengan apa yang dia percayai. Ya. Jadi di dalam hal ini kita dapat melihat bahwa itulah sebabnya Rasul Paulus berkata, roh yang bekerja di dalam aku. Ketika kita percaya Roh Kudus bekerja, itu akan memampukan kita untuk berbuat sesuai dengan apa yang kita imani. Dan perjanjian lama kita lihat contohnya Abraham di sana. Terima kasih pendeta. Jadi lebih jauh lagi, kalau begitu apa itu iman? Nah, apa itu iman? Di dalam Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi inilah kita percaya untuk sesuatu yang kita tidak lihat. Kita mengharapkan sesuatu yang Tuhan sudah janjikan contohnya. Meskipun kita tidak lihat, namun kita percaya. Itulah iman. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan, maka itu menjadi dasar bagi perbuatan kita. Artinya, di dalam iman yang benar,
kita akan melakukan perbuatan yang benar di dalam Tuhan. Terima kasih pendeta. Dan dengan ini pun kita tahu bahwa apa itu iman. Wah, luar biasa. Pendeta, masih banyak lagi pertanyaan yang masih mau ditanyakan, tapi mohon ditahan sebentar. Oke. Pemirsa Hope Channel Indonesia, jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami dalam program The Present Truth setelah ini. Pemirsa Hope Channel Indonesia, kembali lagi dalam program The Present Truth. Dan saat ini kita sedang membahas tentang pengalaman keselamatan. Mari kita lanjutkan pertanyaannya. Pendeta, di sini ada pertanyaan, apakah benar kalau kita memiliki iman kepada Yesus, kebenaran atau keselamatan itu diperhitungkan saat ini juga? Kita dapat melihat pengalaman seperti ini di dalam Alkitab. Di dalam Lukas 23 ayat yang ke-39 sampai 43, di dalam Alkitab diceritakan tentang seorang penjahat yang digantung bersama-sama dengan Kristus. Di sini dikatakan seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kita lihat bahwa penjahat yang digantung bersama dengan Tuhan Yesus ini adalah dia mengaku dirinya bersalah. Ya, saya disalib karena saya bersalah. Tetapi Yesus kan tidak. Dan dia menunjukkan pengakuan imannya. "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Luar biasa. Dia punya iman yang luar biasa. Pada waktu itu orang Yahudi berpikir kalau Yesus itu adalah Mesias, mestinya dia membebaskan bangsa Yahudi dari penjajahan Roma. Mereka mau membuat Yesus menjadi raja orang Yahudi. Ya, karena sebelumnya Yesus dielu-elukan. Tetapi bukan itu maksud Yesus. Ya. Bahwa dia itu raja untuk seluruh alam semesta. Dia memberikan keselamatan. Dia datang ke dunia ini untuk memberikan hidupnya. Tetapi pencuri ini atau penjahat ini, dia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Yang menunjukkan dia tahu bahwa Yesus raja mungkin bukan saat ini, tetapi nanti dia akan datang lagi untuk menjemputnya. Dan apa kata Yesus adalah sungguh luar biasa. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga, bukan besok, bukan lusa, ya. Hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Kita dapat menyaksikan bagaimana iman yang besar dari penjahat itu untuk menerima Yesus. Dan Yesus tidak membuang-buang waktu untuk menerima pertobatan dari seorang penjahat yang ada di sebelahnya. Dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Janji keselamatan, kepastian keselamatan itu langsung dimiliki pada saat itu juga ketika kita memiliki iman kepada Tuhan. Terima kasih pendeta. Bagaimana dengan contoh yang ada di Lukas 19 ayat 4-9? Ya, itu adalah contoh yang lain. Bagaimana Yesus memberikan kepastian, jaminan keselamatan
pada saat seseorang itu memiliki iman kepadanya. Ya. Di dalam Lukas 19 ayat 4 sampai 9 kita dapat membaca di dalam ayat Alkitab, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Ini berbicara tentang Sakius, adalah kepala pajak. Ya, sebagai kepala pajak, pemungut cukai, ya Sakius ini adalah orang yang kaya. Ya. Dan di dalam ayat yang ke-6, lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Nah, peristiwa Sakius ini menarik karena Alkitab katakan di ayat sebelumnya bahwa Sakius ini adalah pendek. Dia mau melihat Yesus, terlalu banyak orang, ya. Dia tidak bisa lihat. Dan sebagai seorang yang kaya, tapi dia mau panjat pohon. Dia ingin sekali untuk melihat Yesus. Dia sangat ingin bertemu dengan Yesus, tetapi dia tahu bagi orang Farisi, pemungut cukai adalah pengkhianat bangsa. Karena pemungut pajak pada abad pertama Masehi di daerah Yudea itu ditenderkan. Oh. Jadi siapa yang mau jadi kepala pajak, contohnya di Jericho, ya. Oh, ada misalnya yang 100 dinar, ada yang 200, yang tertinggi lah. Nah, ketika yang tertinggi ini pemungut pajaknya diberikan kepadanya, tentunya ketika memungut pajak dia harus mencapai kuota yang ada. Dan bukan hanya mencapai, kalau bisa lebih, dari mana dia untungnya. Jadi itulah sebabnya pemungut cukai pada zaman Yesus dianggap sebagai lintah darat. Karena diambil pajak yang tidak semestinya ya pada waktu itu oleh para pemungut cukai pada zaman Yesus. Itulah sangat dibenci. Dianggap sebagai orang berdosa. Nah, Sakius mau bertemu dengan Yesus, dia merasa dia ini adalah kelompok yang marginal di masyarakatnya, dipinggirkan dan dianggap orang berdosa karena dianggap pengkhianat bangsa, ya. Dia dianggap sebagai sekutu dari orang Roma, penjajah dan sebagainya. Tetapi kerinduannya adalah bertemu dengan Yesus. Dan badannya pendek, lalu kemudian dan naik pohon untuk bertemu dengan Yesus, yang menunjukkan ada kerinduan bertemu dengan Yesus. Kerinduan ini didorong oleh berdasarkan imannya kepada Tuhan. Dan ayat yang ke-7, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Ini tadi, Sakius dianggap orang berdosa. Ya. Karena Yesus berkata kepadanya, ayat yang ke-5, ketika sampai ke tempat itu dia melihat ke atas dan berkata, "Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Orang yang beriman kepada Yesus, dia akan bersukacita ketika ketemu dengan Yesus. Adalah suatu hal yang menyenangkan ketika seseorang itu bertemu dengan Yesus. Nah, sekarang bagi kita yang telah mengenal Yesus, apakah kita bersukacita ketika kita bertemu Yesus dalam peribadatan? Atau kita hanya karena rutinitas? Tetapi Sakius merasa membutuhkan Yesus. Dia merasa ada sukacita bertemu dan menerima Yesus. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Ayat yang ke-8. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku
akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Iman itu berbuah melalui perbuatan. Kalau kita betul-betul percaya kepada Yesus, iman itu bekerja di dalam hati kita, menyanggupkan kita untuk membuat keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan itulah perbuatan yang benar. Lalu apa kata Yesus kepadanya? Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Hari ini, sama seperti pencuri yang di sebelah Tuhan Yesus, dikatakan hari ini. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Jadi di dalam hal ini kita dapat melihat bahwa contoh lain dari iman itu bagaimana sambutan dari sorga tentang hal ini adalah pada saat itu juga. Dan Yesus yang tentunya ada di dunia ini memberikan kepastian itu. Dia datang, kehidupannya menunjukkan kepada kita bahwa sorga sangat bersukacita ketika satu orang itu bertobat. Dan bagaimana bentuk sukacitanya adalah pada saat itu juga keselamatan itu diberikan kepadanya. Baik kepada penjahat yang di sebelah Tuhan Yesus, baik kepada Sakius, yaitu orang yang dianggap orang berdosa, disingkirkan dari masyarakat, ya. Namun Yesus menerima iman mereka dengan sukacita. Dan contohnya untuk Sakius, ya, dia langsung nampak dari apa yang akan dia perbuat sesuai dengan imannya. Bagi pencuri itu dia tidak sempat lagi untuk melakukan sesuatu buah dari imannya, tetapi pengakuannya itu menunjukkan bahwa itu didorong oleh iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Baik, Pendeta, terima kasih sudah dijelaskan dengan baik. Ini ke pertanyaan selanjutnya. Dengan apakah orang yang terima Yesus ini digambarkan? Di dalam Alkitab ada satu cerita bagaimana Yesus menggambarkan orang yang menerima keselamatan itu. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 2 sampai 3 dikatakan, ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi orang yang menerima Yesus, yang beriman dan dia dibenarkan, dia bertobat, itu orang yang seperti itu menerima keselamatan digambarkan dengan dilahirkan kembali. Jadi orang yang terima Yesus percaya bahwa dosa-dosanya diampuni oleh kematian Yesus di kayu salib, digambarkan sebagai seorang yang dilahirkan kembali. Di dalam Yohanes 3 ayat yang kelima, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi orang yang menerima Yesus, kerajaan sorga telah tersedia baginya. Dan dia menerima itu dengan iman. Ketika dia menerima Yesus dengan iman, ya, dia meninggalkan kehidupan yang lama, dia bertobat. Nah, pada waktu dia lahir kembali itulah, pada waktu itu pengalaman keselamatannya itu kemudian mulai berjalan. Tadinya dia di luar keselamatan. Dia tidak ada janji Tuhan untuk diselamatkan sebelum terima Yesus. Tapi ketika dia terima Yesus, keselamatan itu pasti baginya. Dia dilahirkan kembali.
pengalaman keselamatannya itu dimulai berjalan bersama Yesus untuk seterusnya. Ketika seorang terima Yesus, dia disebut dibenarkan, ya, dia bertobat, dia dibenarkan, dan setelah itu dia bertumbuh di dalam karakter Kristus, dan itulah yang disebut dengan penyucian. Nah, namun di dalam hal ini orang yang telah menerima Yesus itu digambarkan sebagai seorang yang dilahirkan kembali. Terima kasih pendeta. Berbicara tentang dilahirkan kembali. Tentunya kami punya pertanyaan. Apa artinya dilahirkan kembali dari air dan dari roh? Tapi sebelum itu jangan dulu dijawab pendeta. Karena pemirsa, sesaat lagi masih tetap selalu bersama dengan Hope Channel Indonesia. Karena ada pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, masih bersama dengan kami dalam program The Present Truth, di mana kita sedang membahas tentang pengalaman keselamatan. Dan ada pertanyaan yang mau dijawab tadi, ialah apa artinya dilahirkan dari air dan roh? Silakan pendeta. Ya, di dalam Alkitab dikatakan, di dalam Markus 16 ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Saya percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi yang utama di sini adalah dia percaya, dan kepercayaannya itu diwujudkan melalui baptisan. Dia dibaptis menunjukkan bahwa dia terima Yesus. Nah, itulah dilahirkan dari air. Dan kemudian di dalam Titus 3 ayat yang kelima dikatakan, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi melalui baptisan kelahiran kembali, ya, di mana itu adalah hasil kerja oleh Roh Kudus di dalam hati. Jadi ada dua hal. Pekerjaan Roh Kudus, roh itu adalah pekerjaan Roh Kudus dalam hati yang memperbaharui akan kehidupan kerohanian kita. Jadi kecenderungan kita tidak mau lagi untuk melanggar firman Tuhan. Ya. Kita senang untuk mengikuti Tuhan. Dan kemudian dengan pekerjaan Roh Kudus yang dimulai dalam hati, menuntun kita untuk menerima baptisan kudus. Dan Roh tetap bekerja berikutnya, bagaimana kita hidup sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi ketika dikatakan dilahirkan dari air dan roh, adalah pekerjaan Roh Kudus yang memperbarui hati dan menuntun kita untuk menerima baptisan dari Tuhan. Terima kasih pendeta. Dan ini ada dari Titus 3 ayat 5 di bagian terakhir disampaikan pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, pertanyaan pendeta, apa pembaruan roh itu? Pembaharuan roh itu kita dapat baca ya di dalam Yeskiel 36 ayat yang ke-26 dan juga ayat yang ke-27. Dikatakan di dalam Alkitab, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batimu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Nah, tadinya kita suka memberontak terhadap firman Tuhan. Tadinya kita tidak suka untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Tadinya kita suka melanggar akan apa yang Tuhan, kita tahu Tuhan sudah perintahkan itu bagi kita. Namun, kita mengeraskan hati. Nah, itulah hati yang lama. Roh Kudus mengerjakan hati yang baru, yaitu hati yang menurut. Ya. Inilah pengalaman keselamatan kita. Ketika kita terima Yesus, tetap ada pergumulan. Pergumulan kita adalah tetap menghidupkan kebenaran atau kita kalah terhadap bujukan dan rayuan dari kuasa yang jahat.
Alkitab berkata, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Di dalam ayat yang ke-27 dikatakan, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Jadi siapa yang membuat kita hidup menurut? Roh yang bekerja dalam diri kita. Ini bukan hanya dalam tulisan Rasul Paulus, karena di dalam tulisan Paulus banyak kita dapati kata-kata ini. Tetapi di dalam perjanjian lama pun sama. Roh Kudus itulah yang bekerja di dalam hati kita, yang bekerja di dalam batin kita, agar supaya kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan tetap berpegang kepada peraturan-peraturan Tuhan dan melakukannya. Jadi inilah pembaharuan hidup itu, yaitu hidup dalam penurutan terhadap firman Tuhan. Itu terjadi hanya ketika seorang dilahirkan kembali. Ketika kita dilahirkan kembali, kita tidak suka terhadap hal-hal yang melanggar firman Tuhan. Nah, itu kenapa itu terjadi? Tadinya kita suka melakukan hal yang melanggar. Sekarang kita tidak suka. Siapa yang menyebabkan itu? Roh. Roh itu memperbaharui hati kita. Menjadi hati yang senang untuk menuruti akan firman Tuhan. Terima kasih Pendeta. Lebih jauh lagi pertanyaan kita tentang roh ini Pendeta. Apa hasil dari pembaruan roh itu? Hasil dari pembaruan roh kita baca di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 8 sampai 10. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini. Apa yang perlu dibuang? Yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jadi hal-hal yang tidak baik itulah yang dibuang. Dan siapa yang membuangnya itu? Roh Kudus yang bekerja. Tadinya kita suka akan hal-hal seperti ini. Sekarang kita tidak suka. Kita lihat di dalam Alkitab. Paulus pun berubah. Dari orang yang membunuh atau menganiaya, sekarang dia yang dianiaya. Ya. Kemudian Petrus yang tadinya suka menyangkal Yesus sampai 3 kali. Kemudian dia setia sampai akhir. Sampai akhirnya dia disalib dengan kepala terbalik di tahun 67 Masehi. Lalu kemudian kita lihat lagi di dalam Alkitab Musa yang marah lalu kemudian membunuh sesama orang Ibrani. Tapi akhirnya dia menjadi pemimpin umat Tuhan, dia dimaki-maki sama bangsa Israel dan seterusnya ya. Tapi dikatakan dia adalah orang yang paling lemah lembut di muka bumi. Ada perubahan yang terjadi. Kenapa? Itulah kuasa roh itu ada bekerja. Murid Yesus yang lain yang disebut dengan Yohanes Kekasih, ya, dia berubah. Yang tadinya adalah anak guru disebut Boanerges, sekarang menjadi murid yang kekasih dalam Tuhan. Berubah oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Ayat yang ke-9 dikatakan, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Jadi ketika kita diperbaharui oleh roh, kita meninggalkan manusia lama dengan kelakuannya. Dan mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui. Inilah sanctification itu, penyucian. Proses penyucian itu. Dimana kita mengenakan manusia baru yang terus menerus, bukan hanya sekali. Iya. Pada waktu kita dibaptis kita baru. Tetapi kemudian kita kan terus bergumul. Kadang jatuh bangun. Tetapi yang terus menerus memperbaharui kita adalah kuasa Roh Kudus. Untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar khaliknya. Jadi kembali Roh Kudus membawa kita kembali kepada gambar Sang Pencipta. Di mana awalnya kita itu diciptakan. Sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Jadi Kolose 3 ayat 8 sampai 10 ini menjelaskan dengan baik kepada kita bahwa itulah hasil pembaruan roh itu. Karakter kita itu mulai berubah, kita meninggalkan manusia lama. Dan kemudian
mengenakan manusia baru yang diperbarui. Artinya kita bertumbuh hari demi hari lebih menyerupai akan karakter Kristus. Wah, terima kasih pendeta. Tapi kalau penurutan adalah hasil dari kelahiran kembali, apakah ini juga hasil usaha kita sendiri pendeta? Ya, memang nampaknya sih karena kelahiran kembali, Roh Kudus bekerja dalam hati kita. Oh, kita merasa, oh sekarang kita lebih baik ini. Lalu kita berpikir bahwa itu karena kita, usaha kita. Roma 7 ayat 18 katakan seperti ini. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebagai manusia yang kita nggak ada yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Dalam diri kita sendiri bukan hal yang baik. Terlepas dari Tuhan, kita tidak memiliki sesuatu yang baik untuk ditonjolkan. Yohanes 1 ayat yang ke-12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Jadi kenapa kita bisa berbuat baik? Kita bisa menghasilkan karakter yang lebih baik dari sebelumnya. Oleh karena ada kuasa yang bekerja dalam diri kita, yang membuat kita menjadi anak Allah. Nah, kita sudah pelajari di episode sebelumnya, di awal-awal. Apa anak? Anak itu adalah menurut, ya mengikuti akan teladan Bapa. Itulah anak di dalam Alkitab. Nah, kita juga disebut anak Allah karena kita mengikuti akan teladan Bapa yang di sorga. Dan itu terjadi oleh karena kuasa Roh Kudus yang bekerja. Dan itu terjadi juga oleh karena mereka yang percaya dalam namanya. Ya, di dalam Yohanes 1 ayat 12. Rasul Paulus juga mengatakan hal yang sama. Di dalam Galatia 2 ayat yang ke-20 dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi apa yang melakukan perbuatan baik ini di dalam diri kita bukan dari keinginan diri kita, tapi oleh karena kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita. Jadi penurutan adalah hasil kerja Kristus melalui Roh Kudusnya dalam hati kita. Jadi Kristus yang bekerja dalam hati kita, bukan diri kita. Nah, itu sebabnya nggak bisa diperhitungkan sebagai usaha. Ya. Kita hanya merespons, ya, merespons. Dan respons itu adalah bukan usaha. Ya. Jadi itu pun respon kita karena kita mampu merespons dengan positif kebaikan dan keselamatan yang Tuhan berikan oleh karena Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kita. Wah, terima kasih pendeta. Jadi bukan hasil usaha kita sendiri juga ya, tapi ada yang lain, itu Roh Kudus yang mengingatkan kita. Pertanyaan yang lain pendeta, bagaimana seorang bisa menurut dengan benar? Seorang bisa menurut dengan benar kalau dia selalu menjalin hubungan dengan Tuhan setiap hari. Di dalam Yohanes 15 ayat yang kelima dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Yesus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Yesus, kita tidak punya kemampuan untuk melakukan satu hal yang baik yang kita tahu. Yohanes 15 ayat yang ke-10 juga mengatakan, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Jadi ketika kita bersatu dengan Kristus, maka ini akan menunjukkan adanya kuasa di dalam hidup kita. Kita dimampukan untuk mengikuti perintah Kristus. Penurutan itu adalah buah keselamatan, bukan untuk mendapatkan keselamatan. Jadi penurutan itu adalah karena kita sudah diselamatkan,
bukan untuk mendapatkan keselamatan. Jadi kalau kita menurut Allah karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Jadi itu keharusan ya, karena kita sudah diselamatkan. Karena dengan demikian berarti menunjukkan ada Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup kita. Terima kasih pendeta. Dan sudah dijelaskan tadi, kita sempat bicara tentang iman, dan baru juga pendeta jelaskan tentang penurutan. Nah, kalau begitu pendeta, apa hubungan ini iman dan penurutan? Iman kepada Yesus adalah dasar dari penurutan. Jadi tanpa iman kepada Yesus juga perbuatan tidak ada artinya. Tapi iman tidak disertai dengan perbuatan yang disebut iman yang mati di dalam Yakobus, itu adalah iman yang kosong. Itu berarti hanya ngaku-ngaku, bukan iman. Namanya iman itu dia percaya dan kepercayaannya dalam Tuhan menuntun dia untuk berbuat. Jadi segala sesuatu tanpa iman adalah dosa. Tadi Roma 14 ayat 23 katakan, iman yang mati itu bukanlah iman. Tetapi iman yang benar atau yang hidup itulah yang disertai perbuatan. Kita dibenarkan oleh iman yang hidup. Jadi dalam hal ini iman itu memang adalah dasar dari perbuatan yang kita lakukan. Terima kasih pendeta. Silakan diringkaskan. Dari pelajaran kita ini kita dapat mempelajari bahwa manusia diselamatkan oleh kasih karunia yang kita terima melalui iman. Iman itu sendiri juga adalah pemberian. Ketika kita beriman kepada Yesus, maka kuasa pembaharuan Roh Kudus bekerja untuk menumbuhkan iman kita untuk menjadi lebih dewasa dalam Kristus hari demi hari. Pekerjaan pembenaran oleh iman adalah pekerjaan Kristus yang diperhitungkan sebagai kebenaran bagi kita. Roh Kudus yang menuntun kita menerima Kristus memberikan kepada kita kuasa untuk hidup sesuai dengan firman-Nya. Orang yang menerima Kristus sebagai juru selamat adalah orang yang sejak dia percaya itu, dia dilahirkan kembali, dia bertumbuh hari demi hari menyerupai karakter Kristus. Jadi itulah pengalaman keselamatan. Bagaimana setelah kita menerima Yesus kita bertumbuh dalam iman, dalam arti kita bertumbuh dalam perbuatan, dan kita tidak berjalan sendiri karena Roh Kudus selalu menyertai kita. Amin. Terima kasih pendeta. Pendeta boleh tutup dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami bagaimana pentingnya bagi kami untuk memiliki iman dan berbuah melalui penurutan. Tolonglah kami untuk selalu menghasilkan buah-buah keselamatan. Dari hasil perjalanan kami berjalan bersama Tuhan. Dan mampukan kami ya Bapa, karena hanya dengan kuasa Roh Kudus Tuhan dan kepercayaan kami kepada Kristus yang semuanya ini dapat mungkin terjadi. Semuanya yang kami serahkan di dalam nama-Mu, dan biarlah Roh Tuhan selalu menyertai kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih pendeta Doni. Pemirsa Hope Channel Indonesia, puji syukur kepada Tuhan karena pembahasan kita di episode ini sudah selesai. Dan biarlah kita tetap selalu mengerti apa yang sudah diajarkan oleh pendeta Doni. Dan saat ini kami juga masih mengajak pemirsa sekalian untuk boleh mengikuti kita dalam episode selanjutnya. Karena kita akan membahas tentang setelah diselamatkan oleh Kristus, bagaimana bertumbuh di dalam Dia. Nah, tentunya kita semua penasaran. Dan maka dari itu saudara, mari kita ikuti episode selanjutnya dalam The Present Truth. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.